Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Apa kabarnya sahabat Sono Budoyo? Selamat datang di Sono Budoyo Sharing Session. Dan edisi kali ini sangat spesial karena dalam rangka pameran Rajata Perak dan kisah diantaranya, kali ini kita memiliki sesi membahas perak langsung dari workshop Salim Silver, yang mana kita langsung ada di dapurnya lah, ibaratnya dapur tempat proses kerajinan perak di Kota Gede. Dan seperti sahabat Sono Budoyo bisa lihat ya, kali ini saya tidak sendirian karena saya bersama owner dari Salim Silver, yakni Bapak Priyo Salim. Yes. Selamat pagi Pak Priyo. Selamat pagi Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Pak Priyo, ya? Alhamdulillah sehat. Salim Silver juga sehat Pak? Insya Allah sehat. Insya Allah Iya. sehat. Meskipun di masa pandemi seperti ini tetap selalu sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Pokoknya kita berharap di masa pandemi ini kita tetap bisa beraktivitas, dapat produktif, tapi tetap menjaga protokol kesehatannya. Oke, seperti biasa juga sahabat Sono Budoyo, saya juga ngajak sahabat Sono Budoyo untuk bisa melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan di live komentar Instagram. Boleh bertanya seputar sejarah perak atau mungkin ada yang mengganjal seputar pengalaman perak ya. Nanti yang terpilih berkesempatan mendapatkan souvenir eksklusif dari pameran Rajata. Oke, kita mengawali pertama nih Pak Priyo. Ya. Saat ini kita kan lagi ada di workshop Salim Silver. Ya. Boleh dijelaskan terlebih dahulu nggak nih Pak Priyo? Aha, ya. Di belakang kita ini ada aktivitas apa sih Pak Priyo? Jadi kalau kita lihat dalam proses produksi kerajinan perak, Iya. kita ada, kalau secara garis besar kita bisa bagi dalam misalnya 4 periode, 4 tahap. Di sini adalah tahap awal, tahap awal produksi, di mana perak murni dicampur dengan alloy agar menjadi sterling. Ya, karena sterling, pengertian sterling, orang mengerti bahwa pengertian perak bisa diperdagangkan secara internasional itu adalah kadarnya 92,5% perak, yang 7,5% adalah alloy. Nah, disinilah dicampur perak murni dengan alloy. Kemudian setelah itu dihasilkan tahap awal, material awal untuk sebuah kerajinan bisa dibikin, yaitu pertama adalah membuat lembaran, kemudian membuat tali seperti ini. Jadi gitu, di sini tahap awal ini ada 3 tahap. Pertama tahap peleburan, untuk kemudian setelah peleburan ada 2 tahap yang berbeda. Tahap yang pertama membuat lembaran adalah dengan alat plepet seperti ini. Seperti yang dikerjakan sama kalau bahasa Inggrisnya rolling mills, tapi kalau orang Jawa menggampangkan alat plepet gitu kan, asal diplepet plepet. Kemudian yang kedua membuat tali, atau kalau istilah internasional pakai drawing mills, kalau kita pakai hanya drawing bench maksud saya, dengan cara mengurut. Kalau kita sekedar orang Jawa urutan gitu ya. Jadi di sini ada 3 macam: peleburan, penipisan, dan kemudian pengurutan. 3 macam itu. Dan hasil produknya adalah ada yang lempengan dan tali. Lempengan dengan berbagai macam ketebalan, 1 mili sampai 0,4 mili. Yang tali juga dari besar sampai kecil sekali, bisa dijadikan filigree begitu. Iya. Berarti ini adalah lokasi pertama tahap awal. Betul. Sudah jadi lempengan, sudah jadi tali. Setelah itu kemana nih Pak? Setelah itu tahap ornamentasi atau pembikinan ornamen ada di depan. Kita berjalan ke depan. Akan saksikan ya. Lokasi ornamentasi. Ya, Pak, ya, betul. Tempat pembikinan ornamen. Ya. Yang ini semua adalah komplek dari workshop Salim Silver. Ya, kebetulan ini awalnya adalah rumah Jawa, jadi cuma kita gunakan saja sebagai tempat workshop, sehingga di belakang kita gunakan untuk peleburan dan kemudian membuat penipisan dan juga membuat tali ya. Kemudian saya tarikan tadi, berikutnya adalah tahap ornamentasi, pengukiran istilahnya, pengukiran. Jadi ornamentasi atau tahap pengukiran sebenarnya tidak cuma ukiran saja, ada juga misalnya penggergajian, tapi ya terus kemudian ada filigree. Kalau ini kita tahap adalah pengukiran. Ini adalah tahap kedua ya, tahap kedua. Ya, seperti ini tahap pengukirannya. Kita lihat. Nah, perak diukir, perak ditempelkan di jabung, kemudian diukir. Nanti kita jelaskan di dalam tahap-tahapnya secara satu persatu.
Nah, ini tahap pengukiran yang memang menurut sejarah asli Kota Gede. Ada dalam arti kalau kita bilang asli tidak ya, tapi semuanya yang paling awal sepertinya pengukiran ini, teknik ukir perak ini paling lama di Kota Gede. Ibaratnya yang otentik gitu. Yang paling lama lah. Kalau otentik saya nggak tahu. Oke, karena kalau kita belajar secara sejarah, sepanjang dunia, dimanapun juga itu ada budaya yang mengukir perak. Dimanapun ada. Jadi tergantung dari daerahnya perkembangannya. Nah, kemudian setelah diukir, maka tahap kedua adalah tahap setting atau pensolderan atau penggabungan satu bagian menjadi bagian yang lain dijadikan satu. Ini pensolderan digabungkan, ya, pematrian seperti ini. Ya. Ini adalah tahap pematrian. Mungkin ada ditunjukkan patrian, ya, ada yang pas matri, tolong. Pematrian seperti ini pematrian dengan menggunakan pematrian api seperti ini. Ya. Artinya ini tahap ketiga ya, setelah penggilingan ornamen, kemudian pematrian atau penggabungan, kemudian tahap terakhir yaitu tahap polishing atau penghalusan ada di sebelah barat. Iya, kita bisa melihat di sana. Ini adalah tahap polishing ya, dimana kita gunakan pertama dengan ambril. Ada contoh ambril pengambrilan, yaitu seperti ini. Pertama kali perak diambril, setelah diambril dipolis menggunakan ini, hasilnya akan mengkilat seperti ini. Ya. Ya, jadi ini tahap terakhir. Atau mungkin yang lainnya, Pak, lihat. Ada. Oh ya, juga. Oh ya, baru belum dibatin seperti ini kalau udah. Jadi mengkilat seperti ini. Ya. Ini jadi produk apa ini, Pak? Ini anting-anting. Anting-anting. Ya, tinggal dipasangin batu nanti. Kalau yang ini tadi kan sudah ada batunya. Nah, ini tahap polishing, kemudian tahap checking. Quality controller ada di dalam sini. Ya. Setelah polishing, ya, tahap ada quality controller. Ya, dicek lagi mana yang kurang seperti ini. Nah, seperti itu. Adalah pengontrolan barang-barang yang sudah jadi, bisa dilihat, ya kan, ditunjukkan. Ya, ini ditunjukkan, ini dikontrol, kemudian kalau ada kekurang sempurnaan dikembalikan lagi kepada pekerjanya untuk diperbaikin. Ini tahap terakhir, kemudian masuk ke plastik paket, bisa dikirim. Ya, demikian. Secara garis besar proses produksinya seperti itu. Tapi tentu saja di bagian ornamentasi tadi kita kenal banyak ya, tidak cuman ukir, tapi ada tahap gergajian, ada tahap filigree atau terap-terapan, ada tahap granulation. Dan nanti kita bicarakan di dalam lebih jelas lagi. Oke. Berarti proses desain sendiri itu dimulai dari mana, Pak? Awal bahkan awal. Sebelum diserahkan ke karyawan, kita desain dulu. Setelah itu kita serahkan kepada karyawan, kemudian diukir tadi, itulah kemudian itu udah mulai proses produksinya. Begitu. Yeah. Jadi kita sudah disaksikan ya di sebelah sini ada beberapa produk-produk perak yang otentik sekali, Pak ya. Bisa dibilang otentik karena memang Kota Gede ini merupakan tinggalan yang sangat sudah lama sekali ya, Pak ya, sejak kerajaan Mataram Islam kurang lebih di abad ke-16 sampai sekarang masih bertahan ya, masih ada. Kalau misalnya sahabat Sono Budoyo main ke Kota Gede pasti akan menemukan berbagai macam workshop perak gitu, Pak. Iya. Dan salah satunya adalah di Salim Silver ini sendiri. Ngomongin soal desain nih, Pak ya. Tema kita hari ini adalah desain dan permasalahan kerajinan perak Kota Gede. Nah, desain sendiri, Pak, mungkin Pak Priyo bisa menjelaskan terlebih dahulu nggak sih, Pak? Tadi kan proses desain ada dari awal itu, Pak. Jadi sejak order itu sebenarnya udah tahu hasil akhirnya itu ada gitu, Pak ya? Ya, setidaknya kita tahu hasil akhirnya seperti itu. Tapi kita bicara desain, bicara soal periodisasi dulu. Baik. Supaya kita lebih mengetahui permasalahannya secara lebih komplit ya. Jadi kalau kita seperti tadi Mas katakan bahwa
abad 16. Abad 16. Memang kenyataan banyak orang bercerita Kota Gede itu peraknya dimulai pada abad 16. Tapi ketika kita punya tamu, di mana tamu itu begitu kritis untuk tidak sekedar abad 16, mana buktinya? Sering-sering kita harus jujur. Sampai sekarang saya belum pernah melihat perak yang dibikin pada abad 16. Ya. Nah, di museum manapun tidak ada. Tapi kalau saya di luar negeri ada beberapa perak yang memang dibikin pada abad-abad sebelumnya pun ada. Artinya kalau memang ada, itu sebenarnya mana gitu loh. Belum ada temuan. Belum ada temuan. Ya, kita harus kritis sebagai generasi muda untuk mencoba mencari. Benarkah itu hanya sebuah cerita atau betul-betul itu nyata? Kalau nyata seharusnya kita punya bukti. Punya bukti produknya lah. Punya bukti produknya. Tapi kalau misalnya dibilang dari abad 16, dari ukiran-ukiran, desain ukiran-ukirannya apakah itu juga termasuk? Tidak tahu. Sepanjang yang saya tahu, yang pernah saya lihat dengan mata kepala sendiri, ada sebuah nampan yang saya lihat, saya pegang sendiri, itu pada tahun 1875. 1875. Sekarang saya tidak tahu di mana tempatnya, tapi ada sebuah perusahaan, saya melihat, memegang sendiri, dan itu dibikin pada tahun 1875. Nah, itu yang secara data real kita bisa tahu. Karena kalau selama ini kan, kalau cuma bahasa turis, kan mengatakan Senopati itu menggunakan perak, karena dengan menggunakan perak, karena Senopati itu punya musuh dalam selimut. Kalau politik zaman dulu lah ya. Kalau dia diracun, maka Senopati itu tahu karena perak akan berubah warnanya. Itu cuma bahasa turis sebenarnya. Itu bahasa turis. Bahasa turis ketika kita kejar, Bapak punya bukti seperti itu? Tidak punya. Tetapi kalau kita mau teliti betul, benarkah perak itu berubah warnanya ketika kena suatu ternyata saya pernah bertemu dengan seseorang Belanda, dan di Belanda itu dia mengatakan kalau kita mau membuktikan metabolisme tubuh kita berubah atau tidak, itu kita bisa selalu menggunakan satu sendok yang tidak digunakan oleh orang lain. Jadi satu sendok khusus kita sendiri, kita pakai sendiri, sehingga ketika metabolisme tubuh kita itu ada perubahan, maka sendok ini akan berubah warnanya. Nah, mungkin dari ada keadaan seperti itulah, seperti sehingga kemudian dikatakan bahwa Senopati itu menggunakan perak karena banyak musuhnya. Kalau saya tidak setuju itu. Kalau Pak Bro termasuk yang tidak setuju. Saya tidak setuju, kan tidak ada bukti dan sampai sekarang tidak ada perak yang dibikin oleh Senopati. Nah, karena apa? Karena ternyata kalau kita teliti, ternyata perak itu berkembang di Kota Gede dengan memproduksi piring dan alat makan, itu ternyata adalah pada tahun 1930-an. 1930-an betul. Justru ditemukan adanya alat-alat makan itu sendiri. Nah, ceritanya begini, ceritanya ketika pada zaman penjajahan Belanda, betul, itu di Belanda itu berkembang politik etis, di mana tidak boleh hanya sekedar menjajah, tetapi harus mengembangkan ekonomi sosial di negara koloninya. Nah, kebetulan saat itu seseorang istri dari gubernur Belanda yang tinggal di Jogja, yaitu Marie Agnes van Gesseler. Itu dia punya ide untuk mengembangkan industri perak Kota Gede. Karena di Kota Gede dia melihat ada orang membuat perak, tapi juga dengan tanda tanya, kayak apa kita nggak tahu. Yang jelas, saya punya sebuah bukti bahwa orang Belanda itu dulu ini ada perak yang dibikin oleh Belanda. Di sini ada mereknya, capnya, di mana dia ada kota tempat dia dibikin, tahun dibikin, dan pembikinnya. Maka ini betul-betul bukti otentik bahwa orang Belanda dulu menggunakan perak ini di Kota Gede sebelum mengembangkan kerajinan perak Kota Gede. Nah, ya kenapa saya sebut ide tadi ide yang sangat jenius? Karena dia memesan orang Kota Gede kebutuhan alat minum perak, tetapi dengan menggunakan motif-motif yang ada di Indonesia, budaya Indonesia. Kita melihat ini bukunya, ini saya peroleh di bukunya ini, buku ini. Bisa dihadapkan kamera. Buku ini adalah buku dari katalog pameran Jogja Silver, itu pada katalog pameran untuk di Tropen Museum pada tahun 2005. Di sini kebetulan
penyusunnya ini Bu Pinke. Sebelum menyusun dia datang ke sini, banyak bicara dengan saya dan beberapa orang-orang Kota Gede, menyusun ini, dan dari buku ini saya memperoleh info ternyata yang memberi input kemajuan perak Kota Gede itu adalah Marie Agnes van Gesseler. Nah, ide jeniusnya adalah itu dia, Kak Marie Agnes van Gesseler ini adalah istri dari pejabat gubernur Belanda yang berkuasa saat itu. Sehingga dia ibaratnya memiliki kuasa lah ya Pak. Iya, betul. Dia bekerja sama dengan Pakualaman saat itu, membuat sebuah lembaga namanya Kantor Pakaryan. Kantor Pakaryan. Mungkin juga bekerja sama dengan Museum Sono Budoyo untuk bikin Java Institute. Iya, saya pikir mungkin ada kaitannya dengan itu. Ada kaitannya. Ya, itu namanya Marie Agnes van Gesseler. Nah, ide dia yang jenius itu adalah ketika orang-orang Belanda itu menggunakan alat-alat minum yang polos seperti ini di Jawa, itu kemudian dia mengambil, melihat isen oleh orang Indonesia dari Pakualaman, kemudian dibuktikan hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ya. Mungkin Sono Budoyo bisa melihat ya, ini salah satu bentuk desain, termasuk bisa dibilang desain awal nggak sih Pak? Desain awal pengembangan Kota Gede. Ini masih disimpan oleh cucunya Marie Agnes van Gesseler dan ditunjukkan waktu pameran di Tropen Museum pada tahun 2005. Kemudian ini juga, ini adalah ukiran relief candi, kemudian didesain ulang, kemudian dipraktekkan untuk Kota Gede, di perak Kota Gede di bagian bawah ini hasilnya. Jadi semacam ada proses ketika inspirasi dari yang atas, ada kemudian ya dari candi awalnya ini idenya didesain bagian atas ini dan dipraktekkan pada hasilnya seperti ini. Nah, aplikasian pada perak ada yang di paling bawah itu. Ya, kemudian ini juga dari Candi Prambanan juga didesain dan hasilnya seperti ini. Iya. Ini bisa dilihat. Iya. Ini ada di buku, semua ada di buku ini semuanya. Ada di buku ini di Jogja Silver, ya. Dia hanya menunjukkan bahwa mereka lah sebenarnya punya ide. Kita harus jujur mengakui itu. Salah kenyataannya. Manfaat positif waktu itu ya Pak. Jadi betul. Pengembangan dari kerajinan perak Kota Gede ada peran dari Belanda. Karena kan di Belanda berkembang politik etis, tidak boleh hanya menjajah saja, tapi harus mengembangkan ekonomi daerah koloninya. Sehingga ketika mereka melihat di Kota Gede ada produksi perhiasan, produksi perak, ukir, maka mereka ketika melihat ini, mereka mentraktirkan dan hasilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini ketika dibawa dari Belanda. Seperti ini. Dan ini pengaplikasian seperti ini. Tentu saja setelah Kota Gede bisa bikin ini, nggak lagi bawa seperti ini. Oh, baik. Ya. Berarti ini semacam bukan ditinggalkan ya Pak ya, tapi peminatnya lebih kepada yang terbaru ya? Benar. Dan kebetulan ada cerita, saya ada tamu dari Belanda mengatakan bahwa memang kenyataan kenapa di Kota Gede bisa berkembang begitu pesat. Karena pada tahun sekitar 20 sampai 40 itu di Belanda itu orang-orang mau menikah itu menurut cerita mas kawinnya adalah tea set dan coffee set seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini coffee set ya kecil. Kalau tea set lebih lebar lagi. Ini tempat untuk gula ya, Pak ya? Ya, itu tempat gulanya. Ini tempat sendok. Ya. Jadi seperti ini merupakan gabungan ide pengembangan Marie Agnes van Gesseler yang awalnya cuma polos seperti ini, kemudian dikembangkan menjadi sebuah karya yang sangat fenomenal seperti ini yang menjadikan Kota Gede mengalami masa kehidupan yang sangat makmur. Bisa dibilang itu adalah masa keemasan perak Kota Gede. Karena ada yang menyebutkan istilahnya zaman perak gitu nggak sih Pak? Zaman perak, betul sekali ya, zaman perak. Tapi kalau misalnya bisa kita katakan pembagian periode-periode. Nah, itu kita sebut sebagai periode awal atau periode antara 30 sampai 42. Iya. Kalau misalnya periode perak sebelum 30-42, berarti peraknya lebih kepada. Justru itu. Kalau saya sebagai pemerhati perak Kota Gede masih tanda tanya besar. Masih tanda tanya. Kayak apa? Dan saya ingin tahu kalau ada. Itu kalau bisa kita cari. Mungkin memang Kota Gede dari dulu emang sentranya adalah perak. Iya, tapi betul. Menjadi sebuah pusat kerajinan ukir perak dimulai dari zaman awal tadi itu Pak ya? Betul, tapi ketika menjadi terdokumentasi itu pada tahun 30-an. Tapi sebelum tahun 30-an kita tidak tahu. Kita tidak tahu bentuk kayak apa yang diproduksi
masyarakat Kota Gede saat itu. Itu yang menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kenapa Marie Agnes van Goesler bisa mengembangkan hasilnya seperti ini, tapi sebelumnya bikin apa? Apakah bikin alat-alat perak? Kalau perak ya, kalau kita bikin misalnya tempolong atau kinangan mungkin bisa. Kinangan adalah memang seperti itu foto yang utara itu kinangan perak beneran, dan memang kita bikin dari kopi seperti yang lama. Itu sudah ada dari dulu kinangan seperti itu. Tapi apakah seperti itu, dan yang lainnya sangat menarik sebenarnya. Kalau di keraton kita lihat juga kinangan dari perak, juga dari perak. Jadi apakah hanya kinangan? Kita yang jadi pertanyaan seperti itu. Betul. Yang jelas pada tahun 30 sampai 42 kedatangan Jepang adalah masa keemasan perak Kota Gede dengan produksi tea set dan coffee set seperti ini. Masa atau bisa dibilang zaman perak Kota Gede itu ada perubahan ketika Jepang itu hadir, Pak? Betul, sangat terasa sekali, dan bahkan sangat sadis sekali. Kita menyebutnya orang Kota Gede sebagai perak celeng. Sangat keras sekali. Perak celeng karena saat itu tidak makmur, kehidupan pasar sangat hancur, dan tidak ada order karena orang Belanda pergi semuanya, sehingga saat itu terkenal dengan istilah perak celeng. Celeng. Iya. Iya. Bukan perak dalam bentuk celengan ya, Pak ya? Bukan. Mungkin karena celeng itu keras. Ada nggak sih Pak ini salah satu tinggalan dari perak celeng ini? Ini Pak. Ya, walaupun ini warnanya putih, tapi sebenarnya dia itu perak celeng. Oke. Apa sih Pak sebenarnya? Itu kadarnya rendah sekali. Gitu. Kadarnya rendah sekali, sehingga para sahabat museum, kalau Anda bukan seorang pemerhati perak, Anda akan gampang tertipu kalau beli perak. Karena tidak semua warna putih itu adalah perak. Ternyata bukan. Iya, tidak semua yang terlihat cantik itu perempuan. Bisa bencong. Jadi seperti ini putih, tapi dia bukan perak asli, ya toh. Kalau ini adalah perak celeng. Iya. Perbedaannya bisa dijelaskan nggak ini Pak Brio? Kalau secara mata tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tapi secara dia akan lama, dia akan cepat menjadi gelap dan menjadi kotor. Nah, berbeda dengan yang di depan tadi. Betul. Kita perlu ketahui bahwa semua perak itu akan menjadi kotor. Pasti itu akan kotor. Whatever kualitinya. Cuman kalau yang kualitasnya jelek, dia akan cepat kotor dan sulit dibersihkan. Tetapi kalau baik kualitasnya, dia kotor dan dibersihkan sangat gampang sekali. Nah, seperti ini, seperti perak nih. Ya, perak juga nanti memang saya perlihatkan supaya kita tahu ini pun juga perak. Ya. Tapi ini peraknya rada gelap. Karena kotor. Lama. Kalau saya bersihkan nanti tidak kelihatan antik, nanti tidak bisa membuktikan bahwa ini barang lama. Ya. Tapi bukan perak celeng ini Pak ya? Bukan perak yang dibawa Belanda. Terus kemudian kembali ke masa Jepang tadi. Hancur perusahaan perak Kota Gede, betul-betul kolaps istilahnya ya. Nah, agak hidup adalah saat ketika masuk zaman kemerdekaan. Itu udah mulai lagi Pak ya? Alhamdulillah saat itu Presiden Soekarno memberi insentif bahwa pengrajin perak Kota Gede dikasih harga perak yang lebih rendah daripada harga pasaran. Jadi ketika misalnya harga alasan supaya pengrajin perak Kota Gede berkembang, maka saat itulah muncul koperasi KP3Y, Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta, dan mengalami masa kejayaan karena dia mendistribusikan bahan baku sehingga pengrajin perak Kota Gede bisa tumbuh dan berkembang bagus. Tapi ya pada dasarnya seperti manusia umumnya ya, ada yang baik dan ada yang jelek. Jadi dinamikanya ada. Ketika barang dikasih barang murah bukan untuk produksi malah dijual lagi. Katanya seperti itu. Tapi itu merupakan salah satu fakta bahwasanya pemerintah Indonesia waktu itu sudah peduli terhadap pengembangan perak ya, Pak? Betul, ya. Dan dilihat dari lesunya setelah tinggalan perak pada zaman Jepang waktu itu. Ya, Jepang kemudian masuk ke kemerdekaan, Soekarno membantu dengan bahan baku yang lebih murah dari harga pasaran dengan distributornya KP3Y. Nah, kemudian setelah itu masuk zaman Soeharto. Nah, zaman Soeharto ini masa juga bagus bagi Kota Gede karena barang-barang tea set, coffee set Kota Gede itu dianggap dijadikan souvenir kenegaraan.
Nah, kalau di museum saya pikir ada sebuah set yang di situ ada binekanya. Biasanya mereka menambah satu logo Garuda Pancasila. Sebagai ibaratnya ini adalah souvenir kenegaraan Indonesia. Ya. Pak Salim pernah garap juga salah satunya? Saat itu sekarang periode saya tidak, periode orang tua saya iya. Karena ketika saya masuk saya sudah, nanti saya ceritakan ketika terjadi krisis seperti itu. Nah, itu pada masa Pak Harto ya Pak? Pak Harto, kemudian Pak Harto masih bagus, tapi ketika Pak Harto turun itulah masa pukulan kedua setelah Jepang ya. Jepang, iya. Pukulan pertama kita anggap, pukulan kedua adalah pada masa Soeharto pada tahun 98. Krismon, ya. Ketika Krismon terjadi, iya. Itu harga perak itu kan standarnya internasional. Iya. Pangsa perak itu sebenarnya kalau sahabat Sono Budoyo bisa dapat informasi bahwasanya peminat di luar negeri sangat banyak. Sangat banyak sekali. Iya. Adanya Krismon berpengaruh. Sangat berpengaruh. Nah, kalau kita lihat adanya Krismon itu harga perak itu terlihat berdasarkan harga internasional dari Metal Based Exchange dari Jepang. London Metal Based Exchange. Ya, itu dasarnya kita bisa lihat tiap hari pada tahun 98. Itu ibaratnya kayak kursnya gitu, Pak. Ya. Sebenarnya pada tahun 98 itu harga peraknya tetap. Padahal $200. Ya. Tetapi di Indonesia harganya dari 400.000 menjadi 3 juta. Karena harga kursnya dari 2.000 menjadi 15.000. Jadi ketika $200 harganya tetap, dari yang 2.000 menjadi 15.000, harga perak jadi 400.000 per kilo menjadi 3 juta per kilo. Jadi kalau barang seperti ini, ya, yang seperti ini dibikin ada 3 kilo, yang aslinya cuman bahan bakunya 1.200.000, produksinya mungkin 800, 2 juta, dijual 2.500.000. Ketika harga perak menjadi 1 kilo 3 juta, maka harganya saja sudah menjadi bisa beratus kali lipat persennya. Jadi saat itulah kehancuran budaya perak Kota Gede pada tahun 98. Itu untuk pasar lokal? Pasar lokal. Untuk yang perhiasan lokal, luar tidak masalah. Ya. Justru malah lokal itu yang saya sebutkan. Betul. Karena yang paling kita catat sekali bahwa kehancuran ekonomi juga mempengaruhi kehancuran budaya. Karena banyak orang-orang yang tidak berpikir secara budaya ketika mereka punya barang-barang seperti ini. Iya. Mereka yang harganya tadinya perak 400 menjadi 3 juta, yang misalnya ini kita jual 1 juta saat harga perak 400, maka ketika ini dilebur, maka dia bisa mendapat 2 juta bahan baku. Jadi saat itulah banyak orang-orang Kota Gede yang punya barang-barang bagus pada tahun 98 itu dihancurkan semuanya. Karena untuk menyesuaikan pasar tadi? Bukan, dijual dalam bentuk acir, bahan baku. Dijual dalam bentuk bahan baku. Jadi kita kehilangan heritage perak Kota Gede pada tahun 98 karena pada tahun itu banyak orang-orang melebur perak-perak yang sudah jadi seperti ini untuk dijual menjadi bahan baku. Karena waktu itu lebih kepada berpikir dapat uang. Dapat uang dulu ya. Betul. Tapi untuk yang eksportir tidak masalah. Kebutuhan market, Pak. Nah, kalau eksportir malah tidak masalah karena sepanjang negara yang kita tuju itu tidak ada problem, ya tidak masalah. Dolar justru kita terima malah lebih tinggi lagi karena kita terima 15.000 per dolar akan menjadi tinggi sekali bagi eksportir saat itu. Tapi kalau misalnya yang diekspor seperti itu, Pak, apakah juga desain-desainnya ada heritage ataupun desain lokal kita gitu? Nah, atau malah beda? Kita bicara dari sisi umum dulu, nanti kita perkembangan desainnya. Ya, ketika 2008, kalau yang 98 tadi adalah krisis moneter di mana pengrajin perak barang-barang besar mati karena tidak bisa membeli bahan baku. Kita bisa melihat bahwa pasar perak Kota Gede itu terdiri dari dua. Yang memasarkan di dalam negeri dan memasarkan ke luar negeri. Yang memasarkan ke dalam negeri itu semuanya mati karena harga perak menjadi sekali. Tapi kalau yang ke luar negeri tidak masalah. Tahun-tahun 98. Tapi tahun 2008 terjadi krisis global. Internasional. Sehingga harga perak itu bisa mencapai 15 juta saat itu. Maka ekspor pun itu berapa gram, Pak? 15.000 per gram. 15.000 per gram. Nah, itu pengeksportir pun mati. Jadi tahun 2008 itu juga menjadi hancurnya pengrajin perak yang ekspor.
salah satu pukulan dari industri perak waktu itu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau yang 98 matinya industriawan bagian lokal, kalau 2008 matinya industriawan yang pasar ekspor. Ya. Dan sekarang memang pemerintah sudah menghilangkan PPN, tapi kalau saya boleh katakan ini sudah terlambat ya. Kalau itu dilakukan dulu jauh-jauh dulu sebelum kejadian Krismon kemarin, mungkin akan bagus. Tapi baru sekarang baru dihilangkan dan sekarang sudah pada mati semua ya. Sebenarnya tidak ada efek yang begitu besar. Ya. Itu secara periodisasi. Kalau secara desain, secara desain awal yang kita bikin pertama kali ukirannya adalah seperti ini yang saya ceritakan tadi. Ya, ini awal seni ukir perak Kota Gede. Mari Agnes van Gesseler. Nah, kemudian yang kedua masuk teknik baru filigri. Teknik filigri. Nah, filigri ini masuk pada tahun 40-an di Kota Gede. Menurut cerita, ini ada seorang pengusaha Kota Gede yang memperkerjakan pengrajin perak dari Makassar. Kemudian berkembanglah teknik-teknik filigri di Kota Gede yang seperti ini. Seperti bunga, ya, bros hanya sederhana-sederhana seperti ini. Ya. Kemudian pada tahun 50 berkembang suatu teknik baru, yaitu teknik granulation. Atau seperti cincin ini. Ada granulation atau kalau di Jawa namanya meniran, kalau di Bali disebut jawan. Jawan. Nah itu ya menjadi the big question juga. Kok jawan? Kan jawan apakah itu dari Jawa tekniknya? Kenapa meniran juga nih Pak? Nah, kalau menir karena beras kecil itu menir. Beras kecil itu kan menir. Nah ini kan seperti menir, ditata gini. Maka orang Jawa menyebut meniran. Kalau Jawa, kalau di Bali kenapa disebut jawan? Apakah itu dari Jawa? Ya. Faktanya adalah kita tidak tahu. Kita harus selidiki benar itu. Kenapa disebut jawan di Balinya? Nah, itu yang teknik ke tahun 50. Kemudian tahun 60. Tahun 60 itu di Kota Gede berkembang miniatur-miniatur seperti ini. Miniatur dengan plate, dengan perak-perak yang datar seperti ini tahun 60-an. Hiasan, betul. Kemudian ini tahun 60, tahun 70 berkembang yaitu miniatur dalam bentuk filigri. Ya. Filigri tapi ke miniatur, bukan ke perhiasan. Kalau perhiasan sudah tahun 40 sudah ada. Tahun 70 ini baru ada miniatur filigri. Ya, tahun itu. Kemudian tahun 80 berkembang desain-desain baru karena banyak anak-anak muda yang bekerja di Perak yang lulusan perguruan tinggi, lulusan pendidikan seni, sehingga banyak ide-ide kreatif muncul di situ. Nah, itu dari sisi desain. Kemudian dari sisi teknik, tadi belum kita sebut ya. Pertama yang teknik seni ukir ini, kemudian filigri. Kemudian gergajian seperti ini. Jadi perak lembaran dari hasil proses awal tadi ditempeli desain, kemudian digergaji saja, di lubang-lubang digergaji, terus jadi sebuah perhiasan. Ini gergajian. Jadi filigri gergajian, kemudian granulation, kemudian kombinasi. Nah, seperti ini. Ini kombinasi ini. Ini adalah kombinasi tataan dan kemudian ukiran filigri. Nah, demikian pula ini penggunaan kombinasi dengan misalnya material-material, misalnya sayap kupu-kupu seperti ini. Itu anting ya Pak ya? Iya, anting, ini gelang. Ya. Ini pengembangan baru dari teknik-teknik yang ada. Ya. Atau ini pengembangan filigri, tatah, tapi dengan menggunakan pewarnaan yang berbeda. Lebih kayak jadi emas gitu. Iya, betul, dilapis emas dan ada peraknya, begitu. Itu dari sisi teknisnya produksinya. Ya. Kalau dari sisi jenisnya, tentu saja ada 3 macam, yaitu alat fungsional seperti T-set, coffee set ini, alat aksesoris, dan alat hiasan. Mungkin seperti ini. Ya, hiasan dinding atau hiasan apa? Hiasan, jadi ada berbagai macam fungsi, bisa dipakai untuk sebagai kebutuhan. Alat pakai sehari-hari, misal pembuka amplop, tempat kartu nama, itu alat fungsional. Kalau ini apa Pak? Box ya? Untuk menyimpan. Nah, juga termasuk alat fungsional juga. Menyimpan kretek gitu Pak ya? Iya. Bukan kalau ini besar. Kalau kretek kecil bisa ditaruh. Kemudian tadi ini perhiasan. Alat fungsional, kemudian perhiasan yang dan juga hiasan. Iya, 3 macam itu. Iya.
Begitu mungkin. Dari macam-macam periodisasi tadi juga udah dijelaskan nih Pak Priyo. Sebenarnya ada pergeseran desain lagi nggak sih Pak? Jadi misalnya dulu waktu di awal masa adanya Belanda waktu itu, orang Belanda lebih suka desainnya berbentuknya motif-motif kayak di candi, betul, di bangunan-bangunan heritage di Jawa. Tentu saja sangat berubah sekali. Sangat berubah sekali. Sangat berubah sekali. Tapi kalau untuk mengklasifikasi secara detail tidak bisa, karena semuanya tergantung permintaannya. Jadi ketika zaman Belanda memang kenyataannya untuk bikin t-shirt dan coffee seperti ini dengan hiasan floral seperti ini yang paling umum. Kemudian kalau kita lihat pada ketika masuk souvenir, maka banyak berkembang, tidak cuma andong saja, ada becak, ada perahu, ada segala macam, bisa dikembangkan untuk sebagai hiasan. Kalau misalnya ini Pak, di Kota Gede sendiri, ada nggak sih Pak ciri khas yang memang Kota Gede Pak? Kalau kita sebut ciri khas banget, itu sebenarnya kita tidak tahu ya. Maksudnya begini, maksudnya sebuah keahlian itu kan sebenarnya ada di sebarang budaya. Seperti repose, atau ini disebut seni ukir perak. Kita sebut ini seni ukir perak dan dia paling lama di Kota Gede. Tetapi kalau kita pelajari buku-buku tentang kerajinan, ternyata seni ukir ini ada dimanapun budaya. Di berbagai macam daerah sebenarnya ada seni ukir. Ada, bahkan ada seperti di Singapura pun ada. Saya punya buku The Straits Times Silver itu, dia buku produksi perak Singapura yang sekarang sudah tidak ada. Bahkan kalau kita mau lihat di Kutai, pernah saya lihat sebuah buku juga di museum, itu adalah kontainer yang biasanya naga, dia diukir dan dia dari logam, artinya dia benar-benar sudah ada di Kutai Kalimantan saat itu. Jadi yang namanya sebuah keahlian itu memang bisa berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Misalnya yang saya contohkan lagi, ini termasuk semacam dinamika permasalahan dari industri perak. Betul. Juga, ya, Pak, ya? Misalnya filigree. Ya, kita sebutkan tadi filigree tahun 40 masuk ke Kota Gede. Nah, sebenarnya kita menganggap ternyata itu dari Makassar, karena di Kota Gede disebut perak Kendari. Perak Kendari. Itu karena dulu ada orang Kendari yang di sini. Orang Kota Gede mengundang memperkerjakan orang Kendari untuk bekerja di Kota Gede. Tapi orang Kendari di sana belum punya. Mereka sudah jaya. Sudah ada perak, diundang ke sini untuk menduduki filigree atau terapan di Kota Gede, dan Kota Gede menjadi berkembang. Tapi kemarin 2 tahun lalu kami diundang ke Padang Panjang. Ya, ternyata saya bicara dengan orang sana dan mereka menceritakan, mereka mengatakan bahwa ternyata Kendari itu berasal dari Padang. Ya, betul. Dan sekarang di Kota Gede, ketika berkembang di Kota Gede menjadi surut, ketika masa keemasan Kota Gede, orang Kota Gede mengundang banyak orang Wonosari, dan ketika kita surut, orang Wonosari pulang ke Wonosari, ternyata sekarang di Wonosari berkembang trap-trapan. Ya, jadi saya pikir suatu unit industri, sentra industri apapun mungkin ya, berkembang itu tergantung daripada sosial ekonomi keadaan daerah itu. Sangat mendukung. Ada yang turun tapi pasti ada yang berkembang. Ada yang berkembang. Betul, gitu, ya. Baik, Pak Priyo, ini kita akan menyapa terlebih dahulu sahabat Sono Budoyo. Sudah banyak sekali yang bergabung pada live Instagram nih. Banyak sekali yang ingin tanya sama Pak Priyo nih ya. Ini yang pertama, boleh nanti langsung dijawab aja ya Pak Priyo ya Pak. Ini pertanyaan pertama dari Soleh Ocong. Apa dampak COVID-19 pada industri perak? Ini karena kita sekarang lagi ada di kondisi pandemi ini Pak. Betul. Ada efeknya nggak sih Pak untuk industri perak sendiri? Banyak juga. Banyak ya? Jadi kalau saya melihat, adik saya punya sebuah showroom di pinggir jalan. Memang sejak ini penjualan betul-betul tidak ada. Penjualan tidak ada. Tetapi saya melihat juga soal karena sekarang berkembang bahwa, nah ini, ketika perak Kota Gede turun, ternyata harga emas kan naik ya. Ketika harga emas naik, maka ketika orang mau menikah, itu kecenderungan mereka memesan wedding ringnya itu menjadi perak saja. Dari naiknya harga emas yang tinggi itu ternyata berubah membuat orang-orang bikin wedding ring dengan bahan material perak. Maka kalau kita amatin di Kota Gede saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang berkembang, ada perusahaan-perusahaan yang membuat untuk cincin perkawinan. Karena ada efek meningkatnya harga emas, mau beli emas mungkin terlalu mahal sehingga mereka lebih baik memesan cincin nikah perak. Gitu. Oke, itu ya sudah dijawab Soleh Ocong. Terima kasih. Terus pertanyaan kedua nih Pak dari Petla46. Masalah yang dihadapi oleh pengrajin perak apa saja nih?
masalahnya Pak yang banyak sekali. Banyak sekali ya kalau misalnya ditanyakan masalah. Ya. Tadi COVID pun juga bisa dibilang permasalahan. Permasalahan ya. Pertama tentu saja kalau dari si teknik ya. Si teknik. Teknik kalau kita mau masuk pasar internasional, itu kan kita harus membuat sebuah produk yang bisa masuk standar kualitas internasional. Dan kita harus jujur bahwa di Indonesia ini tidak ada lembaga pendidikan yang bisa menghasilkan pengrajin yang mampu memproduksi sehingga produknya bisa masuk pasar internasional. Rata-rata mereka itu belum belum ada. Kebetulan saya juga jadi salah satu penyusun standar standar perak Indonesia, perhiasan Indonesia, dan sudah selesai. Tapi kenyataannya tidak ada perusahaan atau institusi lembaga yang bisa menghasilkan orang yang mampu lulus dari situ langsung siap untuk bekerja menghasilkan produk yang siap jual. Yang kualitas internasional ya? Kualitas internasional begitu. Jadi memang setiap perusahaan mempunyai sistem sendiri-sendiri sehingga harus belajar di perusahaan itu, dan masing-masing perusahaan punya sistem yang berbeda-beda. Sehingga saya katakan permasalahan yang ada di pengrajin adalah memang alih skill dari generasi yang tua ke generasi yang muda. Regenerasinya juga itu merupakan salah satu permasalahan. Betul. Regenerasi itu baik terjadi pada bidang pengusaha maupun pada bidang pengrajinnya. Bidang pengusaha dan pengrajin. Bidang pengusaha misalnya saya contohkan begini. Bidang pengusaha biasanya rata-rata seorang pengusaha yang berhasil ketika anak-anaknya sudah kuliah, sudah menjadi seorang sarjana, dia sukses, kemudian dia bekerja di bidang yang lain. Dan tidak ada satupun anak yang kemudian melanjutkan usaha orang tuanya, dan itu terjadi di kota ini banyak sekali. Padahal kalau misalnya kita lihat sekarang ini adalah menjadi sebuah peluang ya Pak ya. Betul. Meskipun perak ini kok kelihatannya lesu, tapi ketika mendapatkan gigitannya ya Pak ya, pasti akan ada geliat pasar di situ sendiri. Iya. Atau kita ambilkan sebuah hukum saja. Hukum ketika terjadi hukum yang umum ya, bahwa ketika terjadi suatu krisis pada bidang apapun juga, ketika banyak perusahaan-perusahaan yang mati, maka mesti ada 1-2 yang masih hidup. Dan orang-orang yang perusahaan yang masih hidup ini rata-rata adalah orang yang mau berpikir, mau berkreasi, dan mau bekerja keras menciptakan hal yang baru. Nah, ketika dia nanti hidup, kemudian masa menjadi agak lebih baik, maka dia akan diikuti kembali oleh orang-orang. Ketika orang-orang mengikuti, kemudian terjadi pasar stagnan lagi, mati, hancur kembali. Tetap akan ada 1-2 orang yang akan survive, akan menjadi pionir, menjadi yang di depan untuk dicontoh dan berinovasi sebagai inovator gitu ya Pak ya. Iya. Dan akhirnya banyak orang yang mengikuti. Betul. Ngomong-ngomong soal mengikuti nih Pak ya, acuan juga. Ini ada pertanyaan ketiga dari @ton.win88 mengenai soal desain nih Pak. Tadi juga acuan juga, pas banget. Desain apa saja sih Pak Priyo yang menjadi acuan para pengrajin di Kota Gede? Nah, kalau kita lihat, kalau kita amatin, memang di Kota Gede itu kelemahannya pada kemampuan untuk mengembangkan desain. Saya melihat banyak perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan besar pun, mereka tidak punya tenaga yang mengembangkan soal desain. Jadi sebenarnya padahal desain itu adalah faktor yang sangat penting sekali. Tetapi saya punya pengalaman, saya punya teman, seorang yang menjadi seorang kreator desain juga. Dia menjadi frustrasi karena dia mendesain dan dia desainnya bagus, tapi ketika dia baru menjual 10 sudah ditiru orang 100. Jadi dia merasa seperti dia membuat sesuatu yang kok dijiplak gitu. Kok dijiplak, dan memang hukum copyright di sini kan belum begitu kuat. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat orang menjadi malas untuk mengkreasikan sesuatu yang baru. Tetapi kalau kita berpijak secara spiritual, sebenarnya kita tidak usah patah semangat. Karena ketika kita menciptakan sesuatu desain dan ditiru oleh orang lain, artinya kita menjadi wakil Tuhan untuk menjadi membantu orang mendapatkan rezeki dari apa yang kita bikinkan. Dan soal rezeki itu tidak akan pernah meleset. Jadi sudah dari atas ke bawah sudah itu ada, tidak mungkin salah alamat. Kalau sudah rezeki pasti akan datang lah ya. Nah, nggak akan kemana lagi ya. Seperti jodoh lah ya. Ya. Karena kan perak akhirnya juga dijadikan sebagai apa ya, alternatif untuk membuat cincin pernikahan juga. Betul, ya, betul. Berarti kan perak juga meloloskan untuk bertemu dengan jodoh ini, sahabat Sono Budoyo. Ya mungkin sahabat Sono Budoyo yang sekarang berencana ingin nikah ya, bisa nih ke Kota Gede membuat cincin di Kota Gede dengan
bahan baku perak. Oke, ini kita ke pertanyaan berikutnya nih, Pak Bro, ini banyak sekali yang bertanya. Terima kasih untuk sahabat Sono Budoyo yang bergabung di live Instagram kita pagi hari ini. Ya, ini pertanyaan keempat. Ini nggak ada namanya. Dari benda yang berbahan baku perak yang disimpan dalam kurun waktu yang lama terdapat karat. Bagaimana penanganan dari Salim Silver untuk menghilangkannya? Iya. Oke. Yang jelas kalau secara sederhana itu bisa kita cuci dengan misalnya air panas, kita campur dengan sunlight misalnya. Tapi itu sangat minim sekali. Dengan pembersih. Tapi sangat hanya membersihkan kotoran-kotoran yang sangat minimal sekali. Tapi yang paling baik memang dibawa ke perusahaan dan dipolis ulang lagi. Karena dengan dipolis ulang maka perak yang sekotor apapun, misalnya sekotor ini, dia akan mengkilat lagi. Jadi kalau memang dia benar-benar sebuah perak, maka akan kembali mengkilat, akan seperti ini. Jadi memang dibutuhkan cara khusus untuk mempolis perak itu. Ada cara khususnya. Dan memang perak mau tidak mau kalau kena oksidasi akan cepat menjadi hitam. Bukan berarti peraknya jelek. Cuman kalau perak kadarnya jelek akan lebih cepat sekali hitam dan sulit untuk dibersihkan lagi. Iya, itu. Mungkin sahabat Sono Budoyo yang ingin tahu cara pembersihan perak bisa main ke Museum Sono Budoyo ya. Betul. Di sana juga ada proses yang namanya pembersihan perak. Apalagi Sono Budoyo sekarang kan lagi ada pameran Rajata ya. Perak dan kisah diantaranya. Jangan lupa untuk datang ke Museum Sono Budoyo ke pameran Rajatanya. Oke, ini tadi pertanyaan keempat ya. Ini pertanyaan kelima. Bagaimana Pak Brio ini membedakan aksesoris perak dengan logam lain di pasaran umum? Oke, ini buat para pecinta perak yang mungkin masih baru Pak, masih newbie, ya kan? Apalagi perbedaannya sangat-sangat tidak mungkin bagi newbie. Bagi newbie nggak susah itu. Ya, bagaikan Anda pergi ke Thailand, Anda ketemu ladies boy. Nah, Anda tidak akan tahu ternyata laki-laki. Itu kenyataannya, sangat sulit sekali. Sulit sekali. Sangat sulit sekali. Dasarnya ada nggak Pak? Susah juga ya Pak Masihan ya Pak ya? Kalau sudah terbiasa, tiap hari seperti saya ada di perak gini, bisa melihat. Walaupun dia kotor, kita tahu bahwa ini perak, ini bukan. Jadi karena begini, kalau kita mau menajamkan perasaan kita, kalau yang perak beneran, walaupun dia itu kotor, dia tetap ada inner beauty-nya. Nah, kalau yang bukan perak, yang plated, itu kotor sedikit sudah hilang. Ya. Jadi mana yang beneran perak pasti akan kelihatan sebagai orang yang punya perasaan. Ya, kita harus bertajam. Sudah ngesul pada perak pasti udah tahu ya. Mana perak yang asli, mana perak yang belum. Jadi mungkin buat yang pengen tahu, sering-seringlah berdekatan dengan perak. Betul. Oke, terima kasih Ersita ya. Lalu juga ini pertanyaan juga bagus. Konon ragam hias dalam tradisi Hindu mendominasi ornamen kerajinan perak di tahun 1930-an. Betul. Apa saja jenis ragam hias tersebut? Apakah ada ornamen Islam dalam kerajinan perak kotak gede dan mulai kapan digunakan? Oke, Pak. Jadi perak terhadap suatu pengaruh agama. Agama, betul. Kalau kita melihat dari apa yang ditulis oleh Marie Agnes van Gesseler, memang tidak cuma di Hindu saja. Karena di sini kalau kita lihat dari apa yang masih disimpan oleh Marie Agnes, pertama kali adalah ini adalah memang pengaruh daripada Hindu. Pengaruh dari Hindu. Ini adalah relief Candi Prambanan, kemudian didesain ulang, kemudian dipraktekkan menjadi perak kota gede seperti ini. Ini adalah Hindu. Tetapi yang Islam pun ada. Kalau kita lihat ini dari Masjid Mantingan. Ornamen di Masjid Mantingan. Jadi ini unsur Islam juga ada. Kemudian didesain ulang dan kemudian dipraktekkan hasil peraknya seperti ini. Jadi tetap ada. Unsur perak dalam Islam juga ada. Ya. Jadi ibaratnya tergantung siapa yang order. Betul. Ada pengaruhnya juga ya. Karena siapa yang pengen memiliki, mereka punya kuasa untuk saya pengen seperti ini. Desainnya ada ornamen-ornamen agamanya. Oke. Pertanyaan berikutnya, ini kita sudah sampai sekali ini 10 menit lagi nih sahabat Sono Budoyo ya. Terima kasih banyak sekali, ini antusiasmenya yang sangat tinggi, ini luar biasa. Berikutnya ini dari P_KRS. Apakah ada ciri khas, karakter, motif spesifik yang menjadi identitas karya perak dari Kota Gede? Kota Gede, betul. Nah, kalau kita bicara soal karakteristik, kemungkinan yang paling awal adalah seni ukir yang dikembangkan oleh Marie Agnes van Gesseler seperti ini. Ini yang
Jadi ciri khas. Ini adalah ciri yang di Kota Gede yang dikerjakan dengan seni ukir perak. Cuman sayangnya sekarang menjadi tidak ada. Nah, makanya ini menjadi salah satu warisan yang sekarang akan menjadi hilang. Nah, kita sebagai generasi muda, saya mencoba tetap untuk mempertahankan tradisi seni ukir ini dengan saya terapkan pada bidang perhiasan. Maka perhiasan-perhiasan seperti ini yang menggunakan dikerjakan dengan seni ukir perak, dia bisa mempertahankan ciri khas Kota Gede. Karena kalau seni ukir ini akan hilang, tidak ada di Kota Gede, maka Kota Gede menjadi tidak ada maknanya lagi. Sudah sama dengan kerajinan-kerajinan yang lain. Ibaratnya ini identitas Kota Gede. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah lain, misalnya di Bali, juga ada seni ukir perak. Tetapi kalau kita melihat dari sisi tahapnya, terlihat bahwa di Kota Gede lebih maju. Di Kota Gede mengenal usapan. Kalau kita di sana tidak. Jadi ketika proses perak itu pertama kali dirancap, yaitu dibikin sketch ya, kemudian diwudul, dibikin negatifnya. Kalau bahasa Perancisnya repose ya, dipukul dari belakang, kemudian baru dibalik, kemudian kalau dibalik sepertinya hanya dirancap, hilang, ditatas, dipotong. Kalau di Kota Gede ada diusap lagi, jadi bekas repose tadi, bekas wudulan tadi, diusap lagi menjadi halus, sehingga terlihat bahwa di Kota Gede ada proses tambahan pengusapan, sehingga permukaan yang ada menjadi halus sekali. Di Bali saya pilih kurang terlihat. Karena tidak ada, tidak terlihat. Sepertinya belum terlihat. Ya. Itu sudah menjawab ya. P_KRS. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Lalu ini yang terakhir ini Pak Priyo. Ini dari Nila_Samudra. Apakah perak itu sudah masuk ke toko online? Kalau belum, kenapa? Kalau sudah, apakah signifikan perkembangannya? Nah, ini terkait pemasaran ini Pak. Pemasaran di masa-masa sekarang ini kan serba online nih Pak. Sudah sekali. Bahkan banyak beberapa yang memang hanya berdasarkan online saja. Iya. Yang order via online pun juga sudah ada. Yang paling banyak adalah yang cincin nikah. Semuanya rata-rata dengan pemasaran online. Kalau dari kami juga dibantu oleh 2 website dari Amerika untuk memasarkan di Amerika. Juga lewat online juga. Dari Novika dan dari Discovered. Ya. Pangsa internasional sangat tinggi, maka online tadi menjadi salah satu alternatifnya. Solusi alternatif. Betul. Karena nggak buka workshop di sana juga ya, Pak ya? Betul. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi siapa tahu nih Salim Silver cabang San Francisco gitu ya. Atau Bukares gitu ya. Karena kemarin juga sempat diceritakan misalnya salah satu pasar kami ada di Romania. Ada di Romania, khususnya di kota Bukares. Baik, sahabat Sono Budoyo, terima kasih sekali untuk yang sudah bertanya. Ada sekitar 8 pertanyaan, itu sangat luar biasa. Nanti penanya yang terpilih akan kita beri souvenir spesial Rajata. Ya, tapi harus datang juga ke pameran Rajata di Museum Sono Budoyo ya. Pak Priyo sudah hadir Pak? Belum. Nanti habis ini kita masuk ke Rajata. Baik Pak Priyo, ini kita masuk ke sesi terakhir. Mungkin boleh disampaikan kesimpulan dan mungkin harapan dari Pak Priyo sebagai praktisi perak ini. Betul. Baik, kalau saya simpulkan dari apa yang ada di Kota Gede ini adalah yang permasalahan yang ada di Kota Gede pertama kali adalah pemasaran perak Kota Gede sebagai masalah bagi yang belum mengenal online, dan itu memang perlu sekali di zaman seperti ini. Jadi itu masalah pertama adalah pemasaran. Yang kedua, zaman dulu adalah hubungan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Jadi ketika perusahaan besar mendapat order, biasanya dia diseplekan ke perusahaan kecil. Nah, dari perusahaan kecil itu mereka sering-sering ya, kalau zaman dulu saya pernah mendengar, bukan yang perusahaan besar memberi uang sebagai uang muka, tapi perusahaan kecil supplier itu malah sering memberi utangan kepada perusahaan besar. Itu bagi saya masalah yang besar. Ya, yang berikutnya adalah masalah penciptaan desain. Seperti saya katakan tadi, sangat sedikit sekali orang-orang Kota Gede yang berkenan atau mau untuk mencoba membuat desain-desain baru, baik karena ketakutan untuk ditiru maupun ketidakmampuan untuk membuat desain. Ya, yang kemudian yang regenerasi yang saya sebutkan tadi, regenerasi yang pertama regenerasi pengusaha, karena pengusahanya sukses, anaknya sekolah menjadi bidang yang lain dan tidak ada penerus, itu masalah. Itu juga masalah. Jadi harus dipikirkan bagaimana seorang pengusaha memikirkan pelestariannya, jangan hanya memikirkan keuntungan, tapi harus memikirkan bahwa
usaha perak ini tetap berlangsung di Kota Gede. Yang keempat, tentu saja skill pengrajin perak. Skill pengrajin perak itu masalah yang harus kita pikirkan bareng-bareng dan tidak bisa dikerjakan sendiri. Langkah lebih baik kalau seperti The Perindak yang sekarang sudah standar kompetensi kerja perhiasan Indonesia. Kebetulan saya juga jadi ketuanya. Kita bikin standar kompetensi kerja perhiasan Indonesia supaya kita bisa memiliki produk yang siap untuk masuk pasar. Kemudian masalah yang terakhir adalah ketiadaan dokumentasi perak Kota Gede. Kalau kita tanyakan seperti tadi, periode sangat banyak orang tidak tahu. Dan kesadaran dari pengusaha sendiri untuk menyimpan produk yang saya bikin tahun ini juga tidak ada. Jadi alangkah lebih baik ya, kalau adanya dokumentasi lengkap, apalagi dokumentasi dalam arti bisa menyimpan barang nyatanya gitu, akan bagus sekali untuk pembelajaran berikutnya. Sebagai bahan pelajaran untuk referensi masa depan yang lebih baik. Betul. Ya. Dan tentunya regenerasi, saya setuju sekali, apapun termasuk juga perak ya, ini menjadi salah satu concern para pemerhati warisan untuk bisa mengajak lah ya masyarakat untuk tetap bisa aware terhadap budaya aslinya sendiri, khususnya kalau misalnya di Perak Kota Gede ya khas otentik dari Kota Gede ini. Oke, terima kasih Pak Priyo Salim. Baik sahabat Sono Budoyo, demikian Sono Budoyo Sharing Session edisi kali ini. Terima kasih untuk sahabat Sono Budoyo yang sudah bergabung dan yang sudah menonton ya. Sampai jumpa, nanti ada pengumumannya ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Pak narasumber kita hari ini, Pak Sama-sama. Semoga sehat selalu dan juga amin. Dan saatnya saya Hari Rifki beserta kerabat kerja tim sosial media Museum Sono Budoyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sahabat museum. Museum di hatiku. Sampai jumpa.